Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas Medlit IPA akan memaparkan hasil analisis dan perbaikan modul ajar. Tugas ini merupakan tugas akhir pada mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 3 perempuan cantik dan hebat. Yang pertama ada Teh Alisa Febrianti, kemudian ada Teh Cherly Kusumadewi, dan saya sendiri, Lis Diana Utami. Baik, langsung saja kepada pematerian yang pertama mengenai kekurangan pada identitas dan informasi modul. Tidak adanya informasi khusus yang menyoroti anak yang mengalami kesulitan belajar dan alokasi yang belum dirincikan. Tidak adanya informasi khusus. Modul yang dibahas belum memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Artinya, modul ini kurang inklusif untuk siswa dengan kebutuhan tambahan atau kesulitan belajar. Alokasi waktu yang belum dirinci. Waktu yang diperlukan untuk menjalankan modul ini tidak dijelaskan secara detail, sehingga berpotensi membingungkan pengguna dalam pelaksanaannya. Pada poin perbaikan, yang pertama ada sesuaikan tingkat kesulitan dengan materi. Guru atau penyusun materi perlu menyesuaikan tingkat kesulitan materi agar sesuai dengan kemampuan siswa. Hal ini bertujuan agar materi dapat dipahami dengan baik oleh semua siswa. Kedua, diferensiasi proses. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya, metode pengajaran mungkin berbeda-beda untuk tiap siswa atau kelompok siswa, tergantung tingkat kemampuan mereka. 3. Diferensiasi produk. Guru memberikan variasi tugas atau produk akhir yang dapat dipilih siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya, siswa bisa memilih apakah bisa membuat poster, menulis esai, atau mempresentasikan proyek. 4. Melibatkan asisten guru, tutor, atau ahli untuk memberikan perhatian individual kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Terkait alokasi waktu, tidak perlu adanya perbaikan karena alokasi waktu sudah dirincikan untuk setiap kegiatannya. Buktinya seperti kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 50 menit, dan kegiatan penutup selama 10 menit. Selanjutnya, kekurangan dalam tujuan dan kompetensi pembelajaran. Dalam hal ini disebutkan bahwa tujuan pembelajaran cenderung kurang menyoroti aspek keterampilan sosial dan kolaborasi. Hal ini dianggap sebagai sebuah kekurangan karena kedua aspek tersebut sebenarnya memiliki relevansi yang tinggi dengan model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning (PBL). Pendekatan PBL ini menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah secara kolaboratif untuk mengembangkan pemahaman mendalam. Namun, dalam modul ini, tujuan pembelajaran belum sepenuhnya mendukung pengembangan keterampilan tersebut. Hal ini bisa berdampak pada kurang optimalnya implementasi model pembelajaran yang dirancang untuk mendorong kolaborasi dan interaksi sosial siswa. Selanjutnya, perbaikan pada tujuan dan kompetensi pembelajaran. Pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis permasalahan sehari-hari yang melibatkan operasi hitung pecahan. Proses analisis ini dilakukan setelah melalui diskusi bersama teman kelompok, yang bertujuan untuk saling bertukar pengalaman dan pendapat. Penyampaian penjelasan yang baik menjadi indikator tingkat keberhasilan kompetensi ini yang dikelompokkan pada level C4. Tujuan kedua mengarahkan peserta didik untuk merencanakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan benar dan tepat. Aktivitas ini dilakukan melalui diskusi kelompok yang dipandu oleh guru serta melibatkan berbagai sumber belajar. Kompetensi ini berada pada level C6 yang menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menciptakan rencana atau solusi baru. Tujuan ketiga, fokus pada kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah disusun bersama kelompok. Penjelasan ini dilakukan dengan bahasa yang logis dan jelas di depan kelas melalui kegiatan presentasi kelompok secara bergantian. Kompetensi ini termasuk pada level C2 yang menekankan pada pemahaman terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, desain pembelajaran ini berupaya mengintegrasikan analisis,
perencanaan, dan komunikasi hasil dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis diskusi kelompok. Poin selanjutnya yaitu desain dan langkah pembelajaran. Kekurangan yang terdapat pada modul ajar ini yang pertama yaitu tidak ada variasi aktivitas untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua yaitu skenario pembelajaran terlalu umum dan kurang memberikan langkah-langkah detail untuk menghadapi kendala seperti siswa yang lambat memahami konsep. Dari kekurangan tersebut, perbaikan yang kelompok kami ambil yaitu untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang beragam, pembelajaran yang dirancang harus lebih bervariasi. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, aktivitas pembelajaran dapat diperluas dengan menambahkan alat peraga fisik seperti menggunakan pecahan keramik. Kemudian, video pembelajaran interaktif untuk peserta didik dengan gaya belajar visual dan peserta didik dengan gaya belajar auditori, guru dapat memanfaatkan sesi diskusi yang mencakup menghubungkan informasi dengan keadaan dalam kehidupan sehari-hari, melalui cerita kontekstual tentang prosedur mengubah pecahan menjadi desimal. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran harus dijelaskan lebih detail. Misalnya, untuk mengaktifkan pengetahuan peserta didik sebelumnya, guru dapat memulai dengan kuis singkat. Model pembelajaran berbasis masalah dapat diperkuat pada kegiatan inti dengan menggunakan aplikasi pembelajaran digital dan kalkulator untuk mendukung langkah eksplorasi individu atau kelompok. Diskusi kelompok dan presentasi dapat digunakan untuk memperbaiki konsep dan memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik dan memperkuat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan seperti peserta didik yang lambat memahami konsep, guru dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan kecepatan belajar dan memberikan bimbingan tambahan yang lebih rinci dan sederhana. Kemudian, guru juga memulai dari pecahan sederhana dengan penyebut 10 atau 100 sebelum beralih ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Bagi peserta didik dengan kemampuan tinggi, guru dapat menyiapkan soal yang lebih rumit seperti soal HOTS yang mengharuskan peserta didik untuk menganalisis perbandingan nilai pecahan dan desimal dalam konteks kehidupan nyata. Contohnya menentukan diskon terbesar saat berbelanja. Pada bagian penutup, peserta didik dapat membuat peta konsep cara mengubah pecahan ke desimal dapat membantu peserta didik merefleksikan pengalaman belajarnya lebih dalam. Dalam menghadapi kendala selama pembelajaran, guru dapat menerapkan strategi diferensiasi yang dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yaitu guru memberikan variasi dalam materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik. Contohnya, peserta didik dengan pemahaman dasar diberikan materi yang lebih sederhana, sementara peserta didik yang lebih maju mendapatkan materi yang lebih kompleks atau tantangan tambahan. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Guru menyediakan berbagai metode atau aktivitas pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik. Misalnya, peserta didik visual diberikan video, peserta didik auditori mengikuti diskusi, dan peserta didik kinestetik melakukan aktivitas berbasis gerakan atau alat peraga. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar mereka dalam berbagai bentuk, seperti presentasi, laporan tertulis, atau proyek, sehingga peserta didik dapat mengekspresikan pemahaman sesuai dengan keterampilan mereka. Poin selanjutnya yaitu penilaian dan asesmen. Kekurangan yang terdapat pada modul ajar ini yaitu yang pertama, instrumen penilaian hanya mencakup evaluasi kognitif, kurang menyoroti keterampilan sosial dan sikap yang dikembangkan selama pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada panduan pengolahan data hasil asesmen untuk memberikan umpan balik yang lebih terarah. Dari kekurangan tersebut, perbaikan yang kelompok kami ambil yaitu pengembangan instrumen penilaian untuk rubrik penilaian aspek sosial seperti kerjasama dan komunikasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misalnya, dalam kegiatan diskusi kelompok menggunakan indikator seperti partisipasi aktif dalam diskusi, kemampuan mengajukan dan menjawab pertanyaan, kualitas penyelesaian tugas, dan kolaborasi bersama rekan kelompoknya. Dengan rincian perolehan skor, 4 dengan kategori baik sekali, 3 kategori baik, 2 kategori cukup, dan 1 dengan kategori kurang dari setiap indikatornya. Gunakan juga lembar observasi atau angket untuk mengukur keterampilan sosial dan sikap selama proses pembelajaran. Contoh konkret yang bisa digunakan untuk menganalisis data hasil asesmen yaitu menggunakan grafik perbandingan nilai sebelum dan sesudah remedial, grafik capaian hasil formatif peserta didik,
dan tabel rekapitulasi penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk memberikan umpan balik yang lebih terarah. Poin mengenai materi ajar dan kegiatan pendukung. Kekurangan pada modul ajar ini yakni pertama, materi ajar kurang mengintegrasikan teknologi, seperti aplikasi interaktif yang dapat memperkuat pemahaman konsep. Kemudian yang kedua, tidak ada pengayaan untuk siswa yang memiliki daya tangkap lebih tinggi, selain soal tambahan. Nah, dari kekurangan tersebut, kelompok kami mengambil perbaikan yakni dengan pengintegrasian teknologi dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan mengadakan simulasi online melalui Google Form, website ataupun aplikasi pembuatan kuis ataupun game pendidikan. Contohnya ada Kahoot, Quizizz ataupun Wordwall dan sebagainya. Guru dapat membuat tes secara online berupa kuis interaktif yang dikemas dengan menarik untuk dikerjakan oleh siswa melalui platform ini. Guru juga dapat mengembangkan bahan ajar yang telah disusun menggunakan Google Site agar lebih mudah untuk diakses oleh peserta didik dimanapun. Selain itu, guru juga dapat menggunakan aplikasi interaktif yang sudah banyak dikembangkan oleh guru maupun para ahli pendidikan, seperti aplikasi EBS PBM yang tersedia di Play Store. Aplikasi ini dikembangkan oleh salah satu dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Aplikasi ini berisikan fitur bahan ajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Ada game mengerjakan soal secara mandiri, dan ada juga game yang dikerjakan secara berlawanan dengan temannya, atau biasa disebut dengan duel. Sehingga, melalui aplikasi ini, peserta didik dapat meningkatkan rasa jiwa kompetisinya. Kemudian terkait kegiatan pengayaan untuk peserta didik unggul, dapat mengerjakan proyek kecil berupa papan pecahan. Setelah selesai dibuat, maka peserta didik unggul mengajarkan materi pecahan dengan menggunakan papan pecahan ini kepada teman-temannya yang belum mencapai target. Berikut adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan kardus dan potong menjadi lingkaran dengan diameter 20 cm. Tiap peserta didik unggul membuat papan pecahan yang berbeda. Di antaranya ada papan pecahan dengan pecahan 1/10, 1/4, 1/2, dan 1/8. Potong kardus sesuai pecahan yang didapatkan. Jika mendapat pecahan 1/2, maka lingkaran dipotong menjadi 2. Begitupun seterusnya. Kemudian yang keempat, warnai setiap potongan sesuai kreativitas siswa. Dan yang terakhir, berikan tanda pada setiap potongan. Jika mendapat pecahan 1/2, maka berikan tanda 1/2 pada setiap potongannya. Begitupun seterusnya. Poin selanjutnya mengenai dukungan guru dan sumber belajar. Kekurangan yang diutarakan pada modul ajar ini yakni tidak ada penjelasan tentang bagaimana guru dapat memanfaatkan komunitas belajar atau kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan modul ajar lebih lanjut. Nah, di sini kelompok kami izin mengonfirmasi bahwa pemanfaatan platform Merdeka Mengajar oleh guru di SDN Ranca Mulia sudah mulai dilakukan, seperti pengembangan modul ajar yang didapatkan dari platform Merdeka Mengajar, kemudian dikembangkan oleh guru sesuai karakter peserta didik dan lingkungan belajarnya. Nah, modul ajar ini pun merupakan hasil pengembangan dari modul ajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Perihal komunitas belajar atau kolaborasi dengan antar sesama guru telah dilaksanakan oleh SD Ranca Mulia ini, yakni dengan adanya diskusi komunitas belajar yang sedang diselenggarakan oleh SDN Ranca Mulia bernama Kismis, atau kepanjangan dari Kreatif, Inovatif, Mandiri, dan Agamis. Kismis ini merupakan program Merdeka Mengajar yang sedang diselenggarakan oleh para guru di sekolah Ranca Mulia. Kelompok guru mengadakan pertemuan dan berdiskusi bersama rekan sesama guru untuk saling berbagi praktik baik, mengeksplorasi ide, meningkatkan kompetensi diri, dan berkolaborasi. Tujuan kegiatan ini tentunya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di sini itu kegiatannya ada pembahasan mengenai pengembangan modul ajar, kemudian pelaksanaan P5, dan sebagainya. Oke, baik. Telah selesai sudah pemaparan dari hasil analisis dan perbaikan modul ajar dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dalam pemaparan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
Dengan pemaparan ini dapat membawa manfaat untuk kami dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.